Selamat siang, saya cek suara dulu, cek sound. Apakah suara saya bisa terdengar dengan jelas? Bisa, Pak. Bisa ya. Baik, terima kasih. Jadi mata kuliah ini adalah mata kuliah getaran mekanis, sebagaimana yang sudah saya tulis di sistem Elinas bahwa eh, tujuan daripada mata kuliah ini adalah untuk memahami getaran yang terjadi pada permesinan. Setelah memahami itu, terus mau ngapain? Setelah saudara memahami, maka diharapkan mahasiswa yang telah mengikuti kuliah ini mampu membuat peredam getaran. Mengapa getaran harus diredam? Karena pada kasus-kasus tertentu getaran itu mampu merusakkan struktur mesin. Jadi tujuan kuliah pada getaran mekanis ini adalah untuk memahami getaran-getaran yang terjadi pada permesinan dan sehingga mampu meredam getaran yang terjadi. Hanya masalahnya bahwa pada permesinan itu getaran yang timbul itu banyak sekali. Misalnya pada konstruksi internal combustion engine atau motor bakar. Kalau kita lihat motor bakar itu bekerja berdasarkan sebuah siklus Otto ataupun siklus diesel, yang mana ada langkah ekspansi yakni menekan udara di ruang tertutup, kemudian memberikan energi berupa pembakaran bahan bakar sehingga tekanan naik dan mendorong torak di ruang tertutup itu yang disebut langkah ekspansi dan kemudian membuang gas. Di siklus diesel juga hampir sama. Artinya di dalam ruang tertutup atau yang disebut silinder itu terjadi fluktuasi tekanan. Fluktuasi tekanan inilah menyebabkan timbulnya getaran pada mesin. Kemudian kalau kita lihat ini tadi sudah ya, saya tidak berulang lagi ya. Kemudian kalau toh misalnya pada mesin itu sudah terbentuk sebuah energi yang mampu menggerakkan mesin, maka kita juga paham bahwa mesin itu mempunyai banyak komponen. Seperti ini misalnya ada torak, ada crankshaft, ada roda gigi untuk camshaft, ada valve gitu ya, atau ada rocker arm. Masing-masing akibat daripada cara kerjanya itu menimbulkan getaran. Roda gigi antara gear dan pinion ini pada camshaft ini ketika bekerja itu saling berpadu sehingga menimbulkan getaran. Kemudian rocker arm ini bekerja dengan cara naik turun ya, terungkit itu, dan valve ini atau flap ini dia selalu menutup dan membuka lubang sehingga terjadi tumbukan antar permukaan. Maka pekerjaan-pekerjaan itu atau gerakan-gerakan mesin itu akan menimbulkan getaran. Nah, getaran-getaran yang terjadi pada mesin itu akan tersalurkan pada bodi mesin melalui camshaft atau melalui apa saja. Getaran yang disalurkan ke bodi mesin pada jumlahnya akan tersalurkan ke
elemen-elemen yang lain, sehingga dengan demikian getaran yang timbul pada silinder tadi itu akan merambatkan ke seluruh mesin. Kalau mesin itu dipakai untuk menggerakkan mobil, getarannya akan merambatkan seluruh mobil. Kemudian kalau kita lihat beberapa buah sih getaran atau cacah getaran yang terjadi pada sebuah mesin, khususnya internal combustion engine. Karena combustion engine itu motor bakar biasa itu, getaran akibat siklus itu menimbulkan getarannya sendiri. Di sekernya itu maju mundur, itu menimbulkan getaran. Kalau kita dibandingkan dengan putaran, jadi kalau dua kali seker atau 2 kali putaran kan 1 kali gerakan seker, sehingga bisa dikatakan jumlah getaran per detik atau yang disebut frekuensi daripada kompresi urak itu setengah daripada putaran mesin. Selain akibat dari torak, juga akibat valve. Ini valve-nya itu selalu bukan untuk klak gitu ya. Ini menimbulkan getaran juga. Kemudian ada lagi getaran akibat timing gear. Di timing gear tadi ya, yang timing gear itu kan untuk mengatur penyalaan busi. Antar gigi daripada timing gear itu juga menimbulkan getaran. Kemudian ada lagi kalau gas buangnya lepas dari knalpot, itu sebenarnya juga merupakan sebuah getaran, karena laju gas buang atau gas buang keluar dari knalpot itu tidak kontinu, tergantung daripada kerja seker. Buangnya itu kan pada saat seker naik saja ya, naik pada saat gas buang, sisap, kompresi, ekspansi, buang. Jadi 4 kali gerakan, 1 kali buang, sehingga sebenarnya buangnya itu tidak kontinu, tapi blub. Cuma karena itu pada frekuensi yang tinggi sehingga tidak begitu kentara dilihat mata. Kemudian juga akibat pelumasan. Jadi karena ada pelumasan, maka pelumas itu akan diprat ke sana kemari, menimbulkan sebuah noise. Itu juga getaran. Kemudian ada lagi akibat bearing atau bantalan. Banyak sekali bantalan pada sebuah mobil misalnya. Masing-masing bantalan itu ketika dia berputar akan mengeluarkan getaran. Dan banyak sekali getaran yang timbul pada permesinan. Sehingga dengan demikian, maka pada sebuah pengukuran getaran yang dilakukan pada sebuah mesin diesel misalnya, maka sinyal yang didapat atau gambaran atau grafik yang didapat itu seperti ini. Jadi ini amplitudo getaran, ini waktu. Mungkin ini diambil dalam 1 detik itu ya, ini 1 detik. Wah, ini tidak jelas getarannya itu, yang muncul pada grafik itu tidak jelas. Karena pada saat bersamaan itu getaran yang mempengaruhi bodi mesin banyak sekali. Seperti misalnya sekarang ini
saudara mendengarkan saya berbicara. Tetapi pada saat bersamaan, saudara mendengarkan kokok ayam jantan. Pada saat bersamaan, mendengarkan mama sampean ngomel. Itu artinya kan banyak sekali suara yang masuk di kuping. Ini kalau diukur jadi nggak jelas. Ini getaran yang diderita oleh sebuah mesin itu sumbernya banyak sekali. Sehingga kalau diukur, amplitudo daripada masing-masing getaran itu saling menambahkan. Istilahnya superposisi. Jadi artinya sehingga akibatnya bentuk lubangnya jadi tidak jelas. Ini disebut bentuk lubang yang random. Tentu kita nanti tidak akan mempelajari sampai sini. Kita nanti akan mempelajari getaran yang bentuk lubangnya itu sederhana, bentuk grafik sinus. Kemudian juga misalnya sebuah pompa. Pompa itu ketika bekerja, dia akan menyedot air itu masuk di lubang ini, terus keluar di sini ya. Kemudian dia keluar sini, set. Ini air yang sudah terlalu di sini, dia nanti keluarnya di sini. Set, set, set. Artinya sebenarnya air keluar dari pompa itu adalah sebuah pulsa. Tergantung daripada jumlah lubang impeller ini. Kalau ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi satu putaran ada 6 pulsa. Kalau putaran pompanya itu 3000 per menit, berarti per menit ada 9000 pulsa. 9000 puls. Satu detiknya tinggal dibagi 60, sekitar 150 Hz gitu ya. Sehingga nadanya sing gitu ya. Kalau saudara belajar musik gitu ya, setiap nada itu punya frekuensi. Maka pompa itu suaranya kalau ada airnya berising karena adanya frekuensi dari situ. Kalau kita lihat juga pompa itu bermacam-macam elemennya, ada bearing, ada macam-macam. Bearing mengeluarkan getarannya sendiri. Air keluar dari nozzle juga mengeluarkan getarannya sendiri. Sehingga banyak sekali getarannya. Namun demikian bisa juga kalau kita teliti satu persatu, maka getaran yang ditimbulkan oleh pompa sentrifugal itu bisa akibat daripada suara air menembus dinding, suaranya merusak, namanya bed noise. Kemudian getaran akibat ketidakseimbangan, jadi impellernya itu unbalance sehingga muternya itu agak goyang-goyang, atau juga akibat daripada ketidaklurusan poros atau misalignment, itu juga bisa menimbulkan getaran. Kemudian juga akibat adanya kegagalan bearingnya rusak, itu juga menimbulkan getaran dan lain-lain. Sehingga getaran yang timbul pada pompa itu juga sumbernya banyak sekali. Kalau digambar itu ya seperti tadi pada mesin pesukan. Jadi tidak sederhana getaran itu hanya pompa seperti yang sudah dipelajari di SMA atau SMP. Salah satu sumber getaran itu adalah selain tadi ada gigi, balon, siklus, bahkan air dinding pompa, air keluar dari discharge nozzle gitu ya. Salah satu sumbernya itu adalah ketidakseimbangan elemen yang berputar. Misalnya elemen yang berputar itu adalah impeller pompa. Kita tidak bisa menjamin bahwa ketika impeller ini dibuat, itu seluruh titik di impeller itu homogen
Artinya penyebaran massa itu merata, tidak bisa dijamin. Sehingga akibatnya pasti terjadi ketidakseimbangan. Di impeller itu pasti tidak seimbang. Akibat dari tidak seimbang, maka gaya sentrifugal yang ditimbulkan oleh impeller ketika dia berputar itu ada resultannya. Kalau cor-coran impeller itu mungkin merata gitu ya, ketika dia berputar, maka gaya sentrifugal itu merata di seluruh titik kalau dijumlahkan 0. Tapi kalau ada ketidakseimbangan, ada sisa gaya sentrifugal. Kalau diputar, sisa gaya sentrifugal itu posisinya akan selalu berubah. Sehingga menyebabkan tarikan pada poros yang arahnya selalu berubah. Maka menyebabkan getaran. Jadi getaran bisa disebabkan karena adanya ketidakseimbangan massa elemen berputar. Demikian pula akibat dari ketidakseimbangan itu, maka kalau dilihat dari itu tadi dari sisi muka ya, kalau dilihat dari sisi samping, getaran itu bisa menyebabkan goyang-goyang gitu ya. Atau kalau impellernya itu panjang, yang disebut berupa silindris, itu bisa juga seperti itu, jadi goyang-goyang. Demikian pula, walaupun seimbang, tapi kalau menyebabkan sebuah hubungan momen atau couple, juga goyang-goyang. Kita tidak bisa menjamin bahwa elemen-elemen tadi selalu diproduksi secara homogen, maka selalu timbul getaran. Demikian pula kalau kita berbicara tentang sambungan kopling pada poros, misalnya ini poros penggerak, ini poros yang digerakkan. Sambungan kopling itu harapannya adalah benar-benar lurus, benar-benar strict lurus. Kalau dilihat dari samping gitu benar-benar metok kalau bahasa Jawa, lurus. Kalau sambungan koplingnya itu lurus, maka kalau kopling itu diputar atau dia mengantarkan putaran pada mesin, maka putarannya itu mulus seperti ini. Ini berputar loh Mas ya. Ini berputar, cuma tidak kelihatan karena sambungannya benar-benar lurus, tidak timbul getaran. Tetapi siapa yang menjamin bahwa sambungan kopling itu bisa benar-benar lurus? Di lapangan pada prakteknya, sambungan kopling itu bisa terjadi misalignment atau bahasa Jawanya mingsle. Kita sudah pelajari itu di teknik perawatan, mingsle itu ya. Misalnya porosnya itu sebenarnya sudah lurus, cuma tidak ketemu di satu titik, yang disebut parallel misalignment. Nah, kalau terjadi parallel misalignment, kalau kita lihat dari sini, maka yang belakang kelihatan. Kalau diputar timbul getaran. Getarannya berbeda dengan ini masih berputar, Mas. Tidak kelihatan berputar karena benar-benar lurus. Sementara yang ini karena terjadi paralel misalignment, maka timbul getaran. Demikian pula kalau terjadi angular misalignment seperti ini, di ketidaklurusan menuju, maka akan menimbul getaran yang hampir sama dengan parallel misalignment. Jadi itu sumber getaran dari ketidaklurusan kopling. Apalagi kalau sambungannya itu misalignment yang merupakan ya parallel misalignment
ya engineer miselement, artinya sambungannya benar-benar amburadul. Kalau diputer itu wah getarannya jadi nggak karuan. Ini beberapa sumber-sumber getaran yang terjadi pada proses. Tugas seorang engineer itu paling tidak salah satunya bagaimana meredam getaran itu supaya getaran tidak mengganggu fungsi mesin. Itu tugas. Baik, sampai di sini kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Monggo. Saya persilahkan. Jadi intinya bahwa berarti kalau mesin itu dioperasikan atau dijalankan itu pasti timbul getaran. Suka tidak suka, mau tidak mau, mesin yang dioperasikan itu pasti bergetar. Itu ya. Oleh karena itu di prodi teknik mesin itu salah satu mata kuliahnya adalah getaran mekanis. Hanya untuk tingkat S1 nanti kita mempelajarinya itu yang sederhana saja. Kalau saudara nanti tertarik silahkan diteruskan di S2, semakin tertarik lagi di S3. Matematikanya nggak karu-karuan. Tapi itulah, jadi tujuan daripada kita belajar getaran mekanis adalah pertama kita memahami getaran, yang kedua kita mampu meredam getaran. Memahami getaran itu artinya apa? Artinya kita bisa mampu mengkuantifikasi atau membuat model matematik daripada getaran. Sehingga nanti kita akan membahas bagaimana membuat model matematik dan memecahkan model matematik yang terbentuk, sehingga kita bisa memahami aspek-aspek yang timbul pada getaran, dan akhirnya kita bisa membuat sistem yang meredam getaran. Jadi kalau seperti tadi bahwa kalau sebuah ketidakseimbangan diputar, maka di titik ketidakseimbangan itu akan muncul gaya sentrifugal. Kalau gaya sentrifugalnya itu kan posisinya akan selalu berubah sesuai dengan putaran. Akhirnya porosnya seperti diayun-ayun. Berapa besarnya gaya sentrifugal? Kita sudah tahu, massa kali jari-jari kali kecepatan sudut kuadrat. Massa di sini adalah massa ketidakseimbangan. Jari-jari itu adalah jarak titik keseimbangan terhadap pusat, dan omega kuadrat itu adalah 2 Pn per 6 atau kecepatan sudut. Itu adalah standar teknik mesin harus paham. Ini juga ada turbin gitu ya. Turbin itu juga kalau kita lihat, misalnya ini turbin Pelton gitu ya, ada sudu-sudu yang dikenai semprotan air dari nozzle, maka dia akan berputar. Nah, ketika air itu menabrak sudu, der gitu, maka timbul getaran. Apalagi kalau jumlah sudunya itu banyak. Satu kali putaran terjadi getaran sebagaimana jumlah sudu. Kalau kita lihat turbin itu sama seperti pompa tadi ya, sama seperti pompa tadi, banyak sekali sumber getaran yang timbul pada turbin. Kemudian kalau kita cek roda gigi itu juga masing-masing pasangan roda gigi itu menimbulkan getarannya, timbul getarannya masing-masing yang disalurkan pada bodi sehingga menimbulkan getaran bodi.
Jadi, getaran yang ditimbulkan pada gearbox itu tergantung daripada jumlah pasangan roda gigi, tetapi jumlah getaran atau cacah getarannya itu kalau pasangan roda giginya 5, berarti ada 5 getaran dengan frekuensinya masing-masing. Yang mana frekuensi itu adalah jumlah gigi dikalikan getaran. Kemudian juga ada bearing. Bearing itu juga mengeluarkan getaran. Sehingga kalau sebuah gearbox itu dioperasikan, itu akan timbul getaran. Belum nanti kalau ada perumasannya, maka akan timbul getaran. Nah, nanti saudara baca saja itu ya. Pada kuliah S1 ini, getaran yang kita pelajari dibatasi pada getaran yang disebut getaran harmonis sederhana. Getaran harmonis sederhana itu apa? Getaran harmonis sederhana itu getaran yang bentuk gelombangnya selalu terulang. Bentuk gelombangnya selalu terulang itu namanya getaran harmonis. Jadi misalnya ini, jadi bentuk gelombangnya itu bentuk gelombangan grafik sinus. Nah, ini selalu terulang, tidak berubah sepanjang waktu. Itu namanya getaran harmonis. Sehingga pada getaran harmonis itu ada yang disebut periode, waktu keterulangan. Satu gelombang itu ditempuh dalam satu periode. Misalnya ini gelombang sinus. Kalau kita mulai berjalan dari titik sini, mengikuti gelombang, satu periode itu adalah kembali ke titik awal. Naik, bukan di sini. Karena kan di sini arah kita masih naik. Jadi walaupun sama-sama di titik ini. Tapi di sini arah kita masih naik. Padahal ini turun nih. Jadi harus kembali kepada titik di mana kita turun. Titik di mana turun dan ke tempat yang sama. Nah, ini namanya satu gelombang. Waktu yang dihabiskan untuk menempuh satu gelombang disebut satu periode. Tambahnya T. T ya. Periode tambahnya T. Kemudian jumlah gelombang per detik disebut frekuensi. Ini bisa saudara baca lagi di fisika atau getaran mekanis. Mbak Google banyak, di perpustakaan banyak. Di frekuensi itu jumlah gelombang per detik. Nah, kalau periode satuannya adalah detik, maka frekuensi itu bisa dihitung berdasarkan periode dengan rumus frekuensi sama dengan 1/T. Satuan frekuensi itu hertz. Artinya jumlah gelombang per detik. Karena gelombang sederhana itu dari titik awal kemudian kembali lagi ke titik awal, maka disebut satu periode itu satu lingkaran. Sehingga jumlah gelombang per detik itu disebut juga jumlah lingkaran per detik atau CPS, cycles per detik. Di satu gelombang satu siklus atau satu sikel atau satu putaran. Jadi kalau gelombang per detik bisa disebut satu sikel per detik. Nah, penggambaran diagram gelombang seperti ini, jadi simpangan plus waktu, itu disebut time domain diagram. Menggambarkan simpangan yang ditempuh dan waktu. Kita lihat di sini, simpangannya itu kadang-kadang positif, kadang-kadang negatif. Jadi simpangan itu bisa positif, bisa negatif. Simpangan maksimum, baik itu pada kondisi positif maupun kondisi negatif, itu disebut amplitudo. Simpangan maksimum itu disebut amplitudo. Jadi amplitudo itu adalah simpangan maksimum. Ini hal-hal ini perlu dipahami gitu.
Simpangan itu adalah jarak dari titik nol. Jadi bisa positif, gitu ya, bisa negatif, bisa segini ya, bisa kecil saja, bisa separuh itu atau sampai maksimum. Nah, ketika maksimum itu disebut amplitudo. Kemudian selain penggambaran itu ada time domain, ada frekuensi domain. Kalau frekuensi domain itu adalah sebuah grafik yang menggambarkan besarnya amplitudo dari getaran dan jumlah atau cacah getaran yang masuk pada sebuah bodi. Sehingga frekuensi yang masuk itu banyak sekali. Misalnya ini amplitudo yang masuk gelombangnya banyak sekali. Jadi ini misalnya nih gelombang A, amplitudonya segini, frekuensinya segini. Terus ada lagi gelombang B, amplitudonya segini, frekuensinya ini. Gelombang C, ini amplitudonya, frekuensinya ini. Gelombang D, ini amplitudo, frekuensinya ini. Selain ada gelombang A, B, C, D yang masuk pada sebuah bodi, ada juga gelombang yang tidak jelas atau noise yang terlihat dari gambar ini. Noise. Penggambaran ini itu disebut frekuensi domain. Jadi amplitudo dan frekuensi. Nanti ketika praktek di lapangan itu analisis getaran itu banyak memakai frekuensi domain. Ini biasanya dipecah atau didapatkan dari deret Fourier. Kalau saudara belajar matematika 4 itu ada deret Fourier. Ini getaran. Jadi getaran adalah sebuah mata kuliah yang mempelajari aspek-aspek getaran yang terjadi pada mesin sehingga mahasiswa paham getaran-getaran yang terjadi di permesinan. Tujuan daripada mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu merancang sistem peredam getaran. Getaran yang kita pelajari di S1 ini adalah getaran yang harmonis sederhana yang bentuk gelombangnya sinus kosinus. Beberapa hal yang perlu dipahami adalah istilah simpangan, amplitudo, periode, dan frekuensi. Demikian saya rasa kuliah pendahuluan kita satu sesi dulu. Nanti setelah selanjutnya kita akan 2 sesi. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila belum jelas, nanti rekaman kuliah ini akan saya upload di YouTube. Baik, selamat sore, selamat berpisah. Semoga Tuhan memberkati. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Pak. yang akan datang. Oke. Terima kasih, Pak. Ya, Tuhan memberkati. Nanti saya upload di YouTube dan linknya akan saya share di grup WA. Iya, Pak. Oke. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih, Pak. Pak, untuk presensinya gimana ya, Pak? Ini Baru otomatis, udah otomatis. Oh iya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Asal Pak. saudara centang di Oke, kota Pak. itu ya. Saudara Iya, centang Pak. di kota otomatis.